kasih kepada pemerintah Taiwan yang telah mengizinkan kami untuk menggunakan lapangan ini bersama-sama guna menuntut ilmu, mencari ilmu, menyelenggarakan kegiatan ruhani. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang manfaat untuk semuanya, amin. Yang kedua, terima kasih kepada NU Taiwan dengan bansernya, dengan ansornya yang sudah mengawal kegiatan rekan-rekan di Taiwan, di seluruh Taiwan, khususnya saat ini di Taichung, sehingga kegiatan ini kelihatan lebih semarak, lebih manfaat dan lebih menyenangkan. Yang ketiga, terima kasih kepada KDI yang telah mensupport perjuangan PKI di Taiwan, sehingga kegiatan kawan-kawan di sini berkat dukungan pemerintah Indonesia menjadi semuanya pun lancar dan menyenangkan. Yang keempat, kepada semua manusia yang gak kelihatan, semua manusia yang gak kelihatan, yang mungkin saat ini justru sibuk di parkiran, sibuk di pojok sana mengarahkan, mungkin saat ini sibuk menyiapkan makanan untuk panitia, sibuk menyiapkan makanan untuk saya, sibuk menyiapkan yang dipersiapkan untuk kita semua, yang tadi gelar tikar di sini, yang bantu masang tenda, yang ngurus sound system, yang ikut menyebarluaskan lewat platform media sosial apapun, dan pokoknya semua yang berpartisipasi dalam bentuk apapun, tenaga, pikiran, harta, apapun itu yang gak kelihatan, mudah-mudahan diberi balasan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, terima kasih kepada semua yang kelihatan. Ya, semua yang kelihatan, wujudnya seperti apapun yang kelihatan, yang membantu majelis ini, mudah-mudahan berkah untuk semuanya, amin. Nah, kalau begitu baru namanya kita manusia yang bersyukur. Kenapa? Tuh, yang ganteng udah datang. Masya Allah. Semoga beliau semakin sehat, semakin kuat, semakin semangat, panjang umur dalam segala kebahagiaan, hajatnya kabul, semakin dicintai karena suka menebar cinta, semakin disayangi karena suka menebar kasih sayang, semakin lembut karena memang namanya Latif, karena memang namanya yang lembut. Mudah-mudahan ya beliau nanti bisa melanjutkan drama saya dan saya bisa segera mengakhiri pengajian. Bisa mau pakai dong. Lanjut ya. Nah, jadi lupa saya ngomong apa tadi. Kenyataannya depan laut, belakang pasukan dan pasti tahu ini orang punya masalah. Apa sebabnya kamu ke masjid di waktu yang bukan biasanya, sampai timbul istilah semacam itu, sehingga umat itu betul-betul bersemangat. Saya ibadah, kerja juga ibadah. Nanti ada waktunya saya di masjid, iktikaf juga ibadah. Dan yang terakhir yang penting, ternyata Rasulullah SAW ngasih amalan yang gampang, gak repot. Ayyuhan nas, aksus salam, wa at'imut ta'am, wa salli billail wa nasniyam, tadkhulul jannah bisalam. Hei umat manusia, Rasul gak bilang hei fulan, tapi dibuat semua sama rata. Hei umat manusia, Rasul nggak bilang hei ansor, hei muhajirin, enggak. Karena ini baru proses penyatuan antara yang baru datang dan yang sudah warga asli setempat. Hei umat manusia, afsus salam. Kalian kalau ketemu yang lain ucapkan salam dong. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah coba ini antum di Taiwan dipraktekkan. Ini bukan di Indonesia, di Taiwan dipraktekkan, sehingga nanti warga setempat kalau lihat antum tuh jadi meri. Ini orang Indonesia Muslim ini kalau ketemu kok akrab ya. Assalamualaikum sama senyum. Assalamualaikum. Ini akan menjadi sesuatu yang baik karena ini perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian jangan cuma assalamualaikum, ada lanjutannya. Afsus salam wa at'imut ta'am. Itu ada waw atau afsus salam wa at'imut ta'am, bukan afsus salam au at'imut ta'am, enggak. Afsus salam wa at'imut ta'am, kasih salam terus ajak makan di Islam, enggak makan sendiri, makannya berjamaah.
siapa punya jatah 1 orang suruh ngajak orang lain, bisa cukup untuk 2 orang. Gak ada ajaran makanlah sendiri. Makanya Nabi SAW di rumah gak pernah makan sendiri. Kalau dalam rumah Rasul makan sama istri. Kalau di luar makan sama sahabat. Piringnya Nabi itu diameternya hampir sebesar 2 meter. Diangkat oleh 4 sahabat yang badannya besar, nampan yang raksasa. Makan di pinggir semuanya. Maka Rasul ngajari SAW, kalau makan dari pinggir jangan ngambil langsung yang tengah, karena piringnya besar. Sehingga dulu ada istilah, siapa yang makan pakai piring kecil itu orang pelit, karena makannya sendiri gak mau berbagi. Makanya di tanah Indonesia biasanya dulu kalau makan pakai daun pisang, kemudian makan pakai daun jati, makan itu pakai nampan besar. Gak ada yang makan sendiri. Selalu ajak mangan yang penting kumpul, makan gak makan yang penting kumpul. Artinya biasanya kalau kumpul itu makan, memang biasanya seperti itu, ajak makan semuanya. Baru urusan yang terakhir usul itu nih. Kalau urusan kamu sholat sunnah, jangan ada yang tahu. Jangan pamerkan duhamu, jangan pamerkan tahajudmu. Diam, gak ada orang yang tahu. Di rumah sholli billail wa nasniyam, rumahmu tuh pakai buat sholat tahajud. Kalau 5 waktu di masjid. Tapi kalau yang namanya tahajud ya itu di rumah. Biar rumahnya nggak sepi, biar rumahnya penuh malaikat, biar rumahnya penuh dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini banyak orang tadarus Al-Quran di masjid. Bagus, tadarus Al-Quran di masjid. Tapi saya kalau rumahnya nggak ditadarusi, sehingga apa hasilnya? Masjidnya semakin ramai dengan zikir, rumahnya semakin ramai dengan hal-hal yang semacam itu. Rumahnya isinya acara-acara TikTok dan lain sebagainya. Rumahnya isinya dengan acara televisi dan lain sebagainya. Sibuknya itu zikirnya, sibuknya tahajudnya, sibuknya tilawatul Qur'annya di masjid, sehingga rumahnya semakin jelek, masjidnya semakin bagus. Jangan begitu. Ramaikan rumah dengan tilawah, ramaikan rumah dengan tadarus, ramaikan rumah dengan tahajud, dan jangan lupa sholat 5 waktu di masjid. Qabliyah, ba'diyah, afdolnya di rumah. Tapi kalau takut di rumah nggak bisa, ya lakukan di masjid. Apa intinya? Yuk jadikan rumah kita ada nurnya, ada cahayanya, sehingga kita di rumah tenang, di masjid tenang, di kantor tenang, di jalan tenang, di mana-mana tenang. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah manfaat, dan semoga kita bisa bersuara lagi segera lewat YouTube tentunya.